Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Indriani dari Prodi 3 MPIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep dasar filsafat pendidikan. Yang kedua yaitu hubungan antara manusia dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu konsep idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, profisme, rekonstruksionisme, dan totalitarianisme dan marxisme. Sebelum kita memasuki ke konsep dasar filsafat pendidikan, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu filsafat. Filsafat merupakan berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia, yang mana artinya philo itu cinta dan sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Banyak para ahli mendefinisikan bahwa filsafat itu adalah sejenis pengetahuan untuk berusaha mencari sebab secara sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belaka. Banyak ahli yang mendefinisikan apa itu filsafat. Filsafat adalah jenis pengetahuan berusaha mencari sebab secara sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belaka. Filsafat merupakan definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu, mulai dari ketuhanan, alam semesta, hingga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia. Kemudian juga ada tokoh filsafat terkenal yaitu Plato yang mendefinisikan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai pada kebenaran asli. Selanjutnya yaitu konsep dasar filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yaitu tidak dibatasi oleh lingkungan kelembagaan, melainkan segala ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Mengapa dikatakan makhluk paling sempurna? Karena manusia memiliki akal dan pikiran. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Adapun aliran filsafat pendidikan, yang pertama yaitu idealisme, yang kedua rekonstruktisme, yang ketiga realisme, yang keempat yaitu prografisme. Selanjutnya yaitu pendekatan konsep filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan filosofis. Maksudnya yaitu makhluk yang diciptakan untuk mengedomankan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pendekatan kronologis. Maksudnya yaitu manusia berkembang secara bertahap yang diawali dengan konsepsi atau pembekalan. Yang ketiga yaitu fungsional. Maksudnya yaitu kemampuan yang difungsikan di hidupnya secara fisik yang mengalami perubahan pada perubahan bentuk tubuh dan pola pikir yang matang. Yang keempat itu pendekatan sosial. Maksudnya yaitu makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain, atau kita perlu memerlukan orang atau orang yang memerlukan kita. Jadi bisa dikatakan makhluk sosial. Selanjutnya yaitu konsep filsafat pendidikan, idealisme dan materialisme. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme yaitu kenyataan yang beraneka ragam yang hadir dalam jiwa kita atau pikiran kita. Yang sesuatu yang tidak terbentuk ataupun maupun tidak menepati ruangan. Yang kedua yaitu materialisme. Maksudnya yaitu filsafat yang berpandang bertitik tolak dari materi, atau materialisme memandang bahwa materi itu pokok atau primer. Konsep pendidikan yang ada pada idealisme dan materialisme. Yang pertama yaitu idealisme. Adapun tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan peran guru. Sedangkan materialisme yaitu tema, tujuan pendidikan, kurikulum, metode, kedudukan siswa, dan peran guru. Selanjutnya yaitu konsep filsafat pendidikan, pragmatisme dan eksistensialisme. Yang pertama yaitu pragmatisme, pemikiran yang menekankan perbuatan atau tindakan yang benar-benar terjadi atau benar-benar nyata. Sedangkan eksistensialisme yaitu memandang segala gejala berpangkal dari eksistensi atau titik sentralnya manusia. Sedangkan konsep pendidikan pragmatisme itu ada 4. Yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua yaitu kurikulum, yang ketiga metode, dan yang keempat peran peserta didik. Sedangkan konsep pendidikan
eksistensialisme ini yaitu yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua yaitu pendidikan dan sekolah, yang ketiga yaitu kurikulum, yang keempat yaitu peran guru atau peserta didik, yang keempat yaitu tugas anak didik. Selanjutnya yaitu konsepsi filsafat pendidikan, progresivisme dan perennialisme. Progresivisme yaitu aliran ini menginginkan kemajuan secara cepat, dan aliran ini juga menekankan bahwa pendidikan melainkan pemberian arahan dan pelatihan kemampuan berpikir secara sistematis. Sedangkan perennialisme ini yaitu dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi yang terus mengalir sepanjang searah manusia, karena ia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Perennialisme ini menentang pandangan progresisme, yang mana progresisme ini yaitu menekankan perubahan. Sedangkan perennialisme ini memandang situasi dunia dewasa ini penuh masalah atau kekacauan. Selanjutnya yaitu konsep filsafat pendidikan, esensialisme dan rekonstruksionisme. Aliran esensialisme ini yaitu aliran yang menginginkan agar manusia itu kembali ke budaya lama, karena mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama kelak membuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Sedangkan rekonstruksionisme ini yaitu menginginkan ingin membangun masyarakat baru, yaitu aliran ini berusaha merombak suasana hidup kebudayaan yang beragam bercorak modern agar menjadi modern. Selanjutnya yaitu konsep filsafat pendidikan, marxisme dan totalitarianisme, yang mana aliran marxisme ini yaitu sebuah paham yang berdasarkan pada pandangan Marx, yaitu yang memiliki alur karakteristik yang khas yang membudayakan dengan filsafat lamanya. Sedangkan totalitarianisme yaitu merupakan bentuk pendekatan yang mengatur dan menegaskan kontrol secara total atas kehidupan warganya. Pendidikan yang diinginkan oleh Karl Marx itu yaitu pendidikan pada anak-anak, remaja, dan kelas buruh, yaitu dapat berimbang diri menjadi individu yang melakukan perubahan-perubahan. Sedangkan model pendidikan yang diinginkan negara otoriter disebut sebagai paham otoriter, yaitu bentuk pemerintah ini bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat kebebasan individu lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.